warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahaya Santoso dari kelas A219 dengan NIM 135 1910 150. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteriologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bakteri. Bakteriologi juga biasa disebut sebagai biologi bakteri. Ukuran bakteri. Ukuran bakteri dapat dilihat menggunakan mikroskop. Bakteri rata-rata memiliki diameter 1,25 mikrometer. Contohnya, bakteri terkecil, Dialister pneumosintes. Panjang tubuhnya mencapai 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Bakteri terbesar yaitu Spirillum voluntas. Panjang tubuhnya mencapai 13 sampai 15 mikrometer. Selanjutnya, ciri-ciri bakteri. Yang pertama adalah bersel satu atau monoseluler. Yang kedua, ukurannya kecil. Yang ketiga, dapat hidup di segala tempat. Yang keempat, lebih tahan pada suhu rendah. Yang kelima, dinding sel mengandung senyawa peptidoglikon. Yang keenam, bentuk batang, bola, koma, dan spiral. Yang ketiga, bentuk-bentuk bakteri. Ada 3 macam bentuk bakteri. Yang pertama, batang. Batang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama monobasil atau berbentuk tunggal. Yang kedua diplobasil atau bergandengan 2. Yang ketiga streptobasil atau bergandengan memanjang seperti rantai. Yang kedua adalah berbentuk bulat. Bentuk bulat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama monokokus atau berbentuk bola tunggal. Yang kedua diplococcus atau berbentuk bola bergandengan 2. Yang ketiga staphylococcus atau berbentuk segitiga. Yang keempat Streptococcus atau berbentuk memanjang seperti rantai. Yang kelima Sarkina atau membentuk bidang ruang persegi. Yang terakhir Tetracoccus atau membentuk bidang datar. Yang ketiga Spirilia. Spirilia dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama spiral atau berbentuk spiral. Yang kedua vibrio atau berbentuk koma. Dan yang terakhir Spiroseta atau berbentuk spiral bergerak. Struktur tubuh bakteri. Bagian luar tubuh atau di luar dinding sel. Yang pertama kapsul. Lapisan luar yang mengelilingi dinding sel bakteri berupa lapisan lendir. Berfungsi sebagai pelindung, untuk menyimpan cadangan makanan, untuk menyatukan bakteri dalam bentuk koloni. Yang kedua flagella. Rambut tipis dan menembus dinding sel. Berfungsi sebagai alat gerak untuk merespon rangsangan. Yang ketiga pili, berupa filamen atau benang yang berfungsi untuk meletakkan diri pada jaringan yang menjadi sumber nutriennya. Bagian dalam tubuh. Yang pertama dinding sel, terletak antara kapsul dan membran sel, berfungsi sebagai untuk mencegah sel agar tidak pecah. Yang kedua memberi kekuatan, dan yang ketiga membentuk bakteri. Yang kedua membran sel, selaput pembungkus sitoplasma, tempat pembuatan flagel, mengatur selektivitas gradien osmosis dengan transfer makanan. Yang ketiga sitoplasma, tempat berlangsungnya metabolik dan mengandung bahan genetik, dan ribosom. Yang keempat ribosom, organel sel, sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima nukleus atau DNA, letaknya di dalam sitoplasma dan berperan dalam perkembangan serta fungsi bakteri. Yang keenam mesosom, bersambungan dengan membran sel, berfungsi untuk sintesis dinding sel, pembelahan nukleus, dan pembentukan energi. Perbedaan eukariot dan prokariot. Berdasarkan intinya, perbedaan terjadi pada sel pada eukariot lebih kompleks daripada prokariot. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dibagi menjadi 2. Yang pertama bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang cara memperoleh makanan zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun makanannya sendiri. Yang kedua bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat menyusun makanannya sendiri dari zat anorganik. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dibagi menjadi 3. Yang pertama bakteri aerob obligat, adalah bakteri yang dapat hidup pada suasana mengandung oksigen. Contohnya nitrobakter. Yang kedua bakteri anaerob obligat,
adalah bakteri yang dapat hidup pada suasana tanpa oksigen. Contohnya Clostridium tetani. Yang ketiga, bakteri anaerob fakulatif adalah bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Contohnya Escherichia coli. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe channel di bawah ini dan pencet loncengnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.